Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Ayu Paramita. Bersama rekan-rekan saya, Mahda Ridhotul Aulia dan Intan Purnamasari, kami akan menjelaskan mengenai model komunikasi Aristoteles. Nah, pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan nama Aristoteles? Aristoteles sendiri merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, sebuah kota kecil di semenanjung Chalkidiki. Pendidikan awalnya itu dipengaruhi oleh sang guru terkenal yaitu Plato di Akademi Athena. Namun meskipun memiliki ikatan erat dengan Plato, Aristoteles memilih untuk menantang dan mengembangkan pemikiran filosofisnya sendiri. Nah, model komunikasi yang digunakan oleh Aristoteles sendiri pada dasarnya itu adalah model komunikasi paling klasik yang disebut juga dengan retoris atau rhetorical model. Inti dari komunikasi ini adalah persuasif, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaranya kepada halayak dalam mengubah sikap mereka. Ia mengembangkan konsep-konsep seperti logos, ethos, dan pathos yang menjadi dasar dari rhetorical klasik. Aristoteles juga memberikan pedoman tentang bagaimana menyusun pidato yang efektif dan persuasif. Nah, jadi model Aristoteles sendiri adalah model komunikasi yang paling klasik atau disebut dengan model retoris yang kini bisa disebut juga dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Menurut Aristoteles, komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan isi pesannya kepada halayak untuk mengubah sikap mereka. Filosofi Yunani, Aristoteles adalah tokoh paling dini yang mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Ia mengemukakan 3 unsur dalam proses komunikasi, yaitu pembicara atau speaker, pesan atau message, dan pendengar atau listener. Fokus komunikasi yang ditelaah Aristoteles adalah komunikasi retoris, yang kini lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif suatu pidato menurut Aristoteles meliputi isi pidato, susunannya, cara penyampaiannya, dan halayak pendengar. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai segitiga retorika. Apa sih itu segitiga retorika? Segitiga retorika adalah metode untuk menyusun kalimat-kalimat yang tepat dalam penerapan prinsip persuasi. Segitiga retorika terdiri dari ethos, logos, dan juga pathos. Ethos adalah komponen di dalam argumen yang menegakkan kepercayaan pendengar terhadap kompetensi sang pembicara. Kemudian logos adalah isi dari argumen yang menarik dari sisi logika. Data yang disajikan haruslah akurat dan tidak membingungkan. Informasi yang mendalam namun mudah dipahami akan semakin meningkatkan dimensi etos dari sang pembicara. Kemudian yang ketiga adalah pathos. Pathos adalah sisi daya tarik emosional yang menyertai isi argumen dari sisi logos dan kompetensi komunikator dari sisi etos. Penyampaian argumentasi dengan pathos inilah yang menguatkan unsur persuasinya. Pathos adalah penentu dari persetujuan pendengar pada pemaparan sang pembicara. Dalam buku Aristoteles dengan judul Retorika, ia menyebutkan ada 3 unsur utama dalam komunikasi. Yang pertama ialah komunikator atau bisa kita sebut pembicara yang memiliki peran sebagai penyampai pesan. Dalam model ini, pembicara bertanggung jawab untuk menciptakan dan menyampaikan pesan secara efektif. Ini tidak hanya mencakup kata-kata yang digunakan, tetapi juga gaya penyampaian, nada, dan juga bahasa tubuh. Yang kedua ada message atau pesan, yaitu isi atau informasi yang kemudian akan disampaikan oleh pembicara kepada pendengar. Dalam model ini, pesannya harus jelas, ringkas, dan juga persuasif. Pesan harus dibuat dengan mempertimbangkan audiens untuk memastikan bahwa pesan tersebut relevan dan menarik. Yang ketiga adalah komunikan atau kita sebut pendengar yang berfungsi sebagai penerima pesan dari pembicara tadi. Dalam model ini, audiens dianggap sebagai bagian penting dari proses komunikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari teori model Aristoteles. Yang pertama ada keyakinan bahwa berbicara membedakan manusia dari binatang. Yang kedua, ada kepercayaan bahwa pidato publik yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah politik.
Yang ketiga, retorika merupakan sebuah strategi di mana seorang pembicara mencoba mempengaruhi audiens melalui pidato yang jelas-jelas bersifat persuasif. Public speaking pada dasarnya merupakan komunikasi satu arah. Pelatihan kecakapan pidato adalah dasar pendidikan kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan argumen-argumen yang kuat lalu lantang menyuarakannya. Yang kelima, ada menekankan pada kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan orang banyak secara emosional dan menggerakkan mereka untuk bereaksi atau bertindak. Pengertian retorika lebih merujuk kepada seni berbicara daripada ilmu berbicara. Sampai tahun 1800-an, perempuan tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan haknya. Jadi retorika merupakan sebuah keistimewaan bagi penggerak wanita di Amerika yang memperjuangkan haknya untuk bisa berbicara di depan publik. Yang terakhir, ada model menjadi inspirasi bagi para ilmuwan komunikasi untuk mengembangkan model komunikasi yang modern. Selanjutnya, kekurangan dari teori model Aristoteles. Yang pertama, ada komunikasi dianggap sebagai fenomena statis, di mana hanya terdapat transfer pesan dari pembicara ke pendengar saja. Yang kedua, model komunikasi ini memunculkan persepsi yang salah bahwa kegiatan terstruktur yang selalu disengaja. Yang ketiga, di dalam komunikasi diutarakan oleh Aristoteles ini tidak membahas mengenai aspek-aspek nonverbal dalam persuasi yang berperan dalam proses komunikasi. Yang terakhir ada kesimpulan dari model teori Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles ini berakal dalam retorika klasik, menekankan konsep-konsep seperti logos atau logika, ethos atau etika, dan pathos atau emosi dan pembagian pidato. Dengan fokus pada kekuatan argumen, kredibilitas pembicara, dan penggunaan emosi, model ini memberikan kerangka kerja untuk merancang pesan persuasif. Pentingnya memahami audiens, gaya bahasa yang tepat, tujuan komunikatif, dan kesesuaian dengan konteks menjadi poin kunci dalam memahami dan mengaplikasikan model komunikasi Aristoteles ini. Meskipun berasal dari zaman yang kuno, prinsip-prinsip ini tetap relevan dan memengaruhi teori dan praktik komunikasi modern. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.